hidup kita benar-benar bergantung pada anugerah Tuhan. Yuk, hari ini kita mendengarkan satu kesaksian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan saya akan berbicara dalam tuntunan Tuhan yang akan menyatakan tentang hidup jujur pada diri sendiri dan pada Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengundang eh, satu sahabat yang saya kenal pada waktu perjalanan ke Israel, ya, Pak Antoni Wijaya, yang dimana saya kagum-kagum dengan kuasa Tuhan dan dengan tekad dalam dirinya, yang dimana saya baru tahu Pak Antoni sembuh dari sebuah penyakit yang namanya kanker darah. Jenisnya seperti apa yang begitu langka sebenarnya, dan penyakit ini langka sekali ya. Secara manusia itu tidak mampu, tetapi kuasa Tuhan mampu untuk menyembuhkan. Nah, tadi kita mendengar banyak doa-doa yang kita naikkan untuk teman-teman yang sakit. Kita juga sudah melihat dan mendengar kuasa Tuhan bekerja di dalam komunitas kita. Dan hari ini saya mengajak kita mendengarkan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Pak Antoni Wijaya. Shalom Pak Antoni, mari kita sambut Pak Antoni bersama-sama. Shalom. Ya, saat ini waktunya Pak Antoni, silakan perkenalkan diri, silakan bersaksi, dan Tuhan memberkati. Silakan Pak Antoni. Terima kasih, Pak Fu. Suara saya cukup jelas ya? Jelas. Bapak, Ibu, sahabat doa, Shalom. Selamat pagi, sekali lagi terima kasih kepada Pak Fu yang telah memberikan saya kesempatan untuk bersama-sama dengan teman-teman pada pagi hari ini untuk berbagi sukacita. Saya sahabatnya Pak Fu, dan hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, sahabat doa, untuk berbagi tentang kasih Tuhan. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa yang akan saya coba untuk kita semakin lagi memuliakan Tuhan. Jadi kemarin saya dan Pak Fu di gereja Pak Fu kami sempat berbagi hal yang sama kepada umat di gereja, tapi waktunya agak terbatas. Jadi cerita juga tidak terlalu lengkap. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa lebih lagi untuk berbagi apa yang menjadi berkat di dalam kehidupan saya itu. Nama saya Antoni Wijaya. Saya saat ini sedang dalam proses pemulihan kesehatan dari penyembuhan sakit kanker darah. Nah, seperti yang Pak Fu bilang tadi, jenis yang saya idap itu terdeteksinya atau terdiagnosanya di bulan Juli tahun 2002 yang lalu. Nah, jenis kanker darah yang saya derita itu adalah leukemia CMML. CMML itu singkatan dari chronic myeloid leukemia. Lalu jenisnya itu ternyata jenis yang bermutasi. Saya sendiri tidak mengerti apa itu, tapi kemudian dijelaskan oleh dokter. Jadi leukemia CMML bermutasi, yang kata bermutasinya ini yang agak mengerikan, gitu ya. Jadi sel kankernya itu dia akan ada terus di dalam tubuh dan dia akan bermutasi, berubah di dalam tubuh itu, berkembang, mengubah dirinya, kembali lagi, mengubah lagi, begitu terus, gitu ya. Sehingga pengobatannya tidak bisa dengan cara yang biasa. Dan memang pada saat itu sumsum tulang belakang saya itu sudah rusak oleh sel-sel kanker itu. Jadi tubuh saya sendiri sudah tidak bisa memproduksi darah yang baik untuk kesehatan saya, untuk tubuh saya. Nah, untuk jenis leukemia CMML yang bermutasi ini harus dilakukan pengobatan secara medis, itu adalah dengan
ya yang teknologi terkini lah ya, gitu ya istilahnya. Jadi harus dilakukan kemoterapi, harus dilakukan radioterapi, bahkan harus dilakukan transplantasi. Transplantasinya adalah transplantasi sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang saya yang tadinya sudah rusak itu harus diganti dengan sumsum tulang belakang yang baru yang didapat dari donor. Karena sumsum saya itu sudah tidak berfungsi lagi. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, lebih kurang 1 tahun, 1 tahun setengah kemarin itu sepanjang waktu itu saya melakukan semua proses itu. Jadi melakukan kemoterapi, radioterapi, sampai akhirnya transplantasi, menggantikan sumsum tulang belakang itu. Nah, yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu perjalanan di dalam pengobatan saya itu adalah yang di tahap awal, di mana mukjizat Tuhan sudah terjadi. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu berbelas kasih kepada saya, dan Tuhan izinkan mukjizat terjadi di awal pengobatan saya. Kenapa hal ini menjadi penting? Nanti saya akan cerita. Nah, jadi gini, eh, setelah saya terdeteksi seperti itu, ini ada pergumulan batin juga di dalam diri saya dan keluarga, terutama di dalam hati istri saya. Jadi pada saat diagnosa ditegakkan oleh dokter bahwa saya mengalami penyakit seperti itu beratnya dan harus melakukan pengobatan yang begitu sulitnya, itu tentu kesedihan yang luar biasa bagi kami sekeluarga. Dan itu menjadi hantaman yang begitu berat, sampai bahkan istri saya eh, ya sambil menangis berucap bahwa ya jangan sampai saya meninggalkan dia begitu cepat. Ya. Nah, saya sendiri juga di dalam hati yang waktu itu saya belum ceritakan ke istri saya simpan saja karena saya tidak mau menambah kesedihan istri saya. Nah, perkara yang saya simpan itu selain adalah pergumulan juga adalah rasa syukur saya. Jadi saya bilang begini, Tuhan, Engkau izinkan saya sakit berat seperti ini sekarang. Tetapi Tuhan, terima kasih. Engkau izinkan semua ini terjadi pada saat saya sudah selesai eh, menyelesaikan kewajiban saya, di mana anak-anak saya sudah selesai kuliah dan mereka sudah mulai belajar bekerja. Dan Tuhan juga baik hati. Selama bertahun-tahun saya diberi kesempatan untuk melayani bersama istri saya, melayani di gereja dan di komunitas rohani. Kami membantu pelayanan, sehingga rasanya saya sudah menjalankan kehidupan duniawi dan kehidupan rohani, sehingga saya bilang pada Tuhan, Tuhan, kalau memang ini saatnya saya siap Tuhan. Namun Bapak Ibu, Tuhan kita luar biasa. Tuhan berbelas kasih kepada saya. Tuhan tambahkan umur kepada saya. Tuhan berikan mukjizat kesembuhan kepada saya. Jadi pada waktu saya memulai kemoterapi, itu menurut medis kemoterapinya harus dilakukan 8 kali. Nah, itu saya lakukan di Malaysia. Jadi semua proses yang saya lakukan itu sampai kepada proses transplantasi itu tidak bisa di banyak tempat. Di Asia Tenggara ini hanya ada di 3 rumah sakit, itu 2 di Malaysia dan 1 di Singapura. Nah, saya lakukan yang di Malaysia seluruh proses itu. Nah, kembali saya akan cerita yang penggalan yang pertama itu penggalan yang. Nah, setelah diminta oleh dokter untuk melakukan kemoterapi, jadi saya jalankan di mana yang seharusnya secara medis adalah kali. Nah, setelah kali yang kedua, jadi mau masuk kemoterapi kali yang ketiga, nah kami kembali datang ke Malaysia pada waktu itu, dan seperti biasa kami menyewa apartemen di dekat rumah sakit supaya memudahkan, karena kondisi kan sangat lemah pada saat itu ya.
Nah, di apartemen itu ada resepsionis satu orang anak gadis itu yang memang sangat baik. Jadi dia juga sering menyapa saya, sering menanyakan kabar gitu ya, walaupun kami tidak tidak kenal, hanya sebatas dia sebagai resepsionis dan kami sebagai tamunya. Nah, eh, pada malam itu sebelum kami memulai pengobatan, dia memberikan surat kepada istri saya. Dia tulis di atas secarik kertas gitu. Dan surat itu dia bilang kepada istri saya, tolong berikan kepada Anthony. Jadi titipkan kepada Anthony. Nah, saya akan coba perlihatkan kepada Bapak Ibu satu video dulu singkat tentang waktu saya kemoterapi dan nanti saya akan perlihatkan suratnya seperti apa dan kita akan coba baca. Sebentar saya coba, mudah-mudahan bisa. Eh, Sekarang saya perlihatkan videonya. Jadi ini waktu saya melakukan kemoterapi. Nah, ini yang berikut yang akan saya share adalah surat dari anak gadis yang baik hati itu. Saya akan bacakan dalam bahasa aslinya. Saya percaya Bapak Ibu mengerti bahasa Inggris gitu ya. Jadi dia tiba-tiba saja menuliskan, dia bilang, I have a feeling that God want me share this Bible verse to you. I don't know what problem you facing right now, but I believe God know everything and He is with you all the time, no matter you know or don't know Him. Ya, jadi anak gadis yang baik ini bilang dia tergerak hatinya untuk menulis surat ini dan berbagi satu ayat Alkitab kepada saya. Padahal dia tidak tahu apa yang sedang saya hadapi, tapi dia percaya Tuhan tahu segalanya dan Tuhan selalu beserta saya. Nah, ayat Alkitab yang dia ambil, kalau Bapak Ibu lihat di atas, itu adalah 2 Korintus pasal 2, pasal 6 ayat 2. Nah, ayat Alkitab itu Pak Fu sudah bagikan di dalam WhatsApp, saya percaya. Jadi Bapak Ibu juga tentu sudah sangat hafal isi daripada 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Itu adalah tentang di mana saatnya Tuhan berkenan mendengarkan doa kita dan Tuhan menjawab serta memberikan keselamatan kepada kita. Dan Bapak Ibu tahu apa? Jadi saya yang seharusnya melanjutkan kemoterapi yang ketiga, di mana seharusnya melakukan sampai 8 kali. Nah, pada saat menerima surat itu keesokan harinya saya kembali ke dokter untuk melakukan kemoterapi yang ketiga. Itu dokter lakukan cek dulu sebelum melakukan kemoterapi. Dan Bapak Ibu tahu apa hasilnya? Ternyata sel kanker saya bersih, Bapak Ibu. Sel kanker saya bersih setelah 2 kali kemoterapi dari yang seharusnya 8 kali. Itu mukjizat yang luar biasa. Dan kenapa ini menjadi mukjizat yang luar biasa? Seperti yang saya bilang tadi, seluruh proses pengobatan saya secara medis, Bapak Ibu sudah tahu bahwa harus sampai kepada transplantasi, sampai di mana adalah penggantian daripada sumsum tulang belakang saya kepada yang baru, yang didapat dari donor. Dan untuk itu bisa terjadi, syaratnya sel kanker itu memang harus bersih dulu. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti gelas gitu ya, gelas yang jatuh ke tanah kemudian kotor berdebu. Kalau kita minum, kalau kita isi air minum kita minum, tentu kita akan minum bersama-sama dengan debunya, dengan kotorannya. Nah, jadi mau nggak mau gelas itu harus kita cuci dulu, kita bersihkan sampai bersih, baru kita isi air minum dan kita minum. Nah, itu yang terjadi dengan saya. Jadi sebelum transplantasi yang menggantikan sumsum tulang belakang yang baru itu, sel kankernya harus bersih dulu. Karena kalau dia tidak bersih percuma. Dalam arti kata, apapun yang diberikan yang baru,
kankernya itu akan bermutasi yang tadi itu. Leukemia CMML bermutasi. Jadi akan bermutasi terus, akan ada terus. Sehingga syarat utamanya yaitu harus bersih dulu sel kankernya. Dan Tuhan memberikan mukjizatnya Bapak Ibu kepada saya. Tuhan percepat hanya dengan 2 kali kemoterapi sel kanker saya bersih dan saya bisa melanjutkan kepada tahap-tahap pengobatan berikutnya. Dan sampai dengan sekarang saya terus membaik, kepulihan saya, kesehatan saya terus membaik. Jadi Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kasih Tuhan itu nyata Bapak Ibu. Kasih Tuhan kita itu nyata bagiku dan bagimu. Jadi marilah Bapak Ibu, kita berteguh iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang mulia, yang luar biasa. Wow, siapa yang diberkati Tuhan? Saya ingin lihat siapa yang berkata aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan ya. Ya baik, saya mengajak kita ada dua. Kita akan berdoa untuk Pak Antoni untuk pemulihannya total Tuhan pimpin. Kedua kita foto dulu bersama Pak Antoni juga. Ya, kita buka kamera. Yuk sama-sama buka kamera. Semua buka kamera. Kita akan berfoto. Silakan, Ibu Tessa akan foto kita. Ya, berikan senyumnya. Latihan senam wajah ya. Pagi-pagi kita senam wajah ya. Ya, ya. Oke. Slide yang pertama sudah. Nah, Bapak Ibu nggak tahu ada di slide keberapa, jadi senyum aja terus, nggak apa-apa. Sehat gitu, ya. Nah, sampai giginya kering ya. Slide kedua. Ya, Slide kedua. slide kedua. Iya, Oke. oke. Nah, saya tahu nih senyumnya hari ini saya lihat beda. Satu udah dengar kesaksian cerah, kedua senyumnya hari ini beda, lebih cerah karena libur hari ini ya. Saya tahu ini senyumnya lebih cerah semuanya ya. Mari kita angkat tangan kita.